Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أخواتي في الله وأمهاتي أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwasannya mempelajari ilmu bahasa Arab dihukumi wajib. Wajib tatkala kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara urgensi dari mempelajari ilmu bahasa Arab, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Contoh kecil saja. Banyak yang kita ketahui ya, atau di tengah masyarakat kita, istilah kata Israel. Mungkin pernah mendengar ya, Ummahat, kata Israel. Banyak orang menghujat kata Israel. Banyak orang mencela kata Israel. Banyak orang yang terprovokasi dengan sebuah kata ya yang namanya Israel. Ya. Tapi tahukah bahwa Israel itu berasal dari mana, Umar? Ada yang tahu, Umar? Ada yang tahu? Apakah suara saya bisa terdengar oleh Umar? Ya, Ustaz. Terdengar, Sebentar ya. Ustaz. Ya. Ada yang tahu kata Israel itu berasal dari mana? Belum, Ustaz. Belum ya. Kita kan biasanya kalau di itu ya, wah ini rezim Israel ya, Zionis Israel. Ya, kita mengutuk, ya, memboikot dan lain sebagainya. Israel itu dari bahasa Arab ya. Dari kata Israil. Ini mukaddimah pada pertemuan hari ini ya. Israilu. Di banyak ayat dalam Al-Qur'an ya, ya Bani Israil ya. Ternyata kata Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Kalau ada di antara ummahat atau saudara-saudara ummahat atau masyarakat sekitar menghina, menggunjing ya, karena kita melihat Palestina dijajah oleh Israel ya, lalu kita menjelek-jelekan Israel ya. Ternyata perbuatan tersebut tercela. Nggak boleh ya. Kita beriman kepada para nabi dan para rasul ya, masuk kepada rukun iman. Ternyata kata Israel itu diperuntukkan kepada keturunan Yakub ya, berdasarkan sabda Nabi ya. Ketika ada orang Yahudi mendatangi Rasulullah, lalu orang Yahudi mengatakan, "Hal ta'lamuna anna Israila Yakub?" Apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu adalah Yakub? Nama lain dari Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Ya, 12 anak Yakub, di antaranya ada 2 orang soleh.
di antara 12-nya. Mungkin Ummahat tahu ya, namanya Yusuf. Yusuf dan Benyamin, Ustaz. Binyamin, Masya Allah. Ya. Jadi minimal kita tahulah sejarah. Ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Bahwasanya, apakah kalian mengetahui bahwasanya Israel itu adalah Yakub? Maksudnya Yakub ini adalah anak-anaknya Yakub yang jumlahnya ada 12. Ya, berketurunan maka menjadi kaum Bani Israel. Maka kita tidak boleh mencela kata Israel ini, nggak boleh. Kalau ada yang bilang, wah ini Israel ini kurang ajar dan lain sebagainya, salah. Lebih tepatnya orang Yahudi, bangsa Yahudi. Ya, siapa bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi adalah orang-orang yang menyimpang dari Bani Israel. Nasabnya sampai kepada 12 anak Yakub. Ya, 12 anak Yakub. Akan tetapi yang harus dipahami bersama, ya, mereka itu yang ke-12 itu yang benar, yang sahih cuma 2 orang. Ya, Yusuf ada dan Binyamin atau Bunyamin. Ya, sisanya ke-10 anaknya itu adalah apa namanya, keturunan dari orang-orang bangsa Yahudi. Karena ada satu anak, diantaranya ada anaknya siapa? Yakub, namanya Yehuda. Ya, ini diantara cikal bakal ya dari bangsa Yahudi. Ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Yisar, Isachar, Zefulun, Yosef, dan Binyamin. Ya, memang tidak termaktub di dalam Al-Quran, tapi termaktub di dalam Taurat. Ya, oleh karena itu, akhwati fillah, kita harus melek dari sekarang. Belajar bahasa Arab itu penting. Ya, kalau kita nggak tahu, kita mencela nabi kita. Itu nabi kita juga, Yakub. Ya, bagaimana Yakub begitu sayang kepada Yusuf. Ya, dalam kisah, bahkan Allah abadikan kan namanya surat Yusuf. Ya, nama surat Yusuf. Ya, maka dari itulah kalau ditanya penting nggak? Penting sekali. Ya. Banyak penyimpangan-penyimpangan ternyata dalam tatanan bahasa yang harusnya kita pahami. Ya, seringkali kita mengucapkan Bismillah, lalu dibalas wa Bismillah. Ternyata Ummahat tidak benar. Ya, kalau Ummahat menulis Bismillah, ada teman Ummahat menulis Bismillah, dijawab wa Bismillah, itu salah, tidak tepat. Ya, maka cukup dengan baca Bismillah juga. Karena ini dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surat kepada Heraklius ya, menggunakan Bismillah. Ya, artinya surat menyurat itu diawali dengan Bismillah. Oh, kalau salam gimana? Boleh, salam boleh. Tapi yang disunnahkan dan ditekankan adalah Bismillah. Fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab ya Durusul Lughah? Silakan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya. Kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita Ummahat? 17. Halaman 17 ya. 17 itu tugas yang bagian 2 sudah ya? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita masuk di halaman 18. Alaysa kadzalik? Nah, 18 bagian 3 sudah belum? Belum ya? Belum. Ya, kita bahas ya di sini masih berkaitan dengan mubtada wa khabar. Bagian hamzah itu mubtadanya, bagian ba itu namanya khabar. Ya. Jadi ada perintah, bisa Ummahat lihat bagian 3, ikhtar. Yaitu yang betul ikhtar ya. Ikhtar, bukan ihtaz, ikhtar. Kalimatan minal qa'imah. Qa'imah itu kolom ya. Ba tunasibul kalimah, yang cocok kepada kata yang ada di kolom A atau hamzah ya. Nah,
Sebenarnya ini namanya hamzah ya, bukan alif. Ya. Sudah kita bahas belum? Tentang hamzah, alif, hamzah qata', hamzah wasal, belum ya? Belum ya. Belum Baik. Ustaz. Mungkin nanti ya. Apa mau kita bahas dulu? Panjang. Iya. Ya. Itu ada buku tersendiri Ummahat, dibikin dalam sebuah buku, satu buku itu menjelaskan tentang huruf hamzah doang gitu ya. Iya. Saking kompleksnya bahasa Arab itu ya. Ini saya berikan contoh sedikit ya, sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Misalkan Anda ingin bertanya kepada Ummahat, ini namanya apa? Huruf apa? Hamzah. Hamzah. Kalau ini namanya huruf apa? Hamzah. Hah? Hamzah. Alif Hamzah. Hamzah. Alifnya, ya. Alif Hamzah. Ya mentang-mentang harusnya Hamzah alif dong, kan dari atas ke bawah. Ya. Penopangnya Ini, alif. kalau ini namanya apa? Alif. Hah? Alif. Katanya ya, katanya nih. Katanya. Ini kan kata Ummahat ya. Nah, kalau ini namanya apa? Masih. Karena ini ada pembahasan sendiri nih. Ini nanti masuk ke kitab apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal ya, baik. Kita persingkat nih. Ini namanya ya Hamzah asli. Hamzah asli namanya. Ya. Kalau yang ini namanya hamzah qat'i. Ya, saya nggak tulis ya karena nanti ada pembahasan sendiri. Bocoran sedikit aja. Ini namanya hamzah qat'i. Ini namanya hamzah wasli atau hamzah wasal, hamzah qata'. Ini namanya alif. Ya. Cara membedakannya bagaimana? Ya, nanti ya tunggu pembahasannya insya Allah. Yang penting ini sekedar pengetahuan, ini hamzah asli, hamzah apa namanya nih? Hamzah qata' dalam bahasa kita, hamzah qata' atau qat'i. Nah, ini namanya hamzah apa? Yang ini? Wasal, sahih. Ini namanya alif. Ya, bedakan nih dari harokatnya. Kalau hamzah wasal sama hamzah asli itu bedakan dari harokatnya. Itu dulu ya. Fahim tunan insyaallah. Fahim insyaallah Ustaz. Fahim insyaallah. Baik. Kita mulai ya Ummahat di sini. Sama-sama mungkin dari kata at-thalibu. Apa artinya at-thalibu Ummahat? Murid, penuntut ilmu. Murid atau penuntut ilmu. Kira-kira mana yang cocok nih khabarnya? Ladzidun, maksurun, maridun. Sama-sama ya Ummahat. Jadi at-thalibu apa? At-thalibu maridun. Maridun. Mumtaz, Masya Allah. Nah, artinya murid sakit. Ya. Baik. Berikutnya ya kata sakitnya, kalau qadarullah mohon maaf kalau suara anak kurang jelas ya Ummahat, agak bindeng karena dari hari Sabtu kena demam ya, tipes, jadi qadarullah alhamdulillah saat ini masih bisa mengajar ya, diusahakan insyaallah. Kita lanjutkan ya. Iya. Ad-dukanu. Kira-kira ad-dukanu setelahnya apa Ummahat? Ad-dukanu maftuhun. Mohon dibaca sama-sama Ummahat. Wahid isnan salasa. Ad-dukanu maftuhun. Masya Allah. Artinya apa Ummahat? Toko ini terbuka. Toko itu terbuka atau buka ya. Sahih. Mumtaz.
Berikutnya at-tuffahu. Kira-kira at-tuffahu apa nih? Lazizun. Lazim. Mungkin dibaca sama-sama umahat wahid isnan salasa. At-tuffahu lazizun. Lazim. Ya, at-tuffahu labidun. Artinya apa? Apel Apel itu lezat. Apa? Apel itu lezat. Apel itu lezat. Apel lezat ya, ladzi sahih. Berikutnya al-ma'u, air. Nah, kira-kira ada apa dengan air? Silakan. Harun. Harun. Kok fakilun? Harun. Ya, sama-sama ya umahat wahid isnan salasa. Al-ma'u harun. Harun, mumtaz, masya Allah. Al-ma'u harun. Ya, air panas ya, bukan air berat ya. Nah, beda lagi tuh. Al-hajaru, nah, batu. Kira-kira apa nih? Batu panas atau apa? Saqilun. Saqilun. Al-hajaru saqilun, mumtaz. Berikutnya yang terakhir, al-qalamu, paling gampang nih. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun, mumtaz, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan, Ummahat, bagian 3 ini? Kalau tidak ada, kita lihat di dalam kotak bawah ya. Ada al-kalimatul jadidah. Mohon diartikan sama-sama. Hulwun, apa hulwun? Tadi itu mubtada dan khobar. Iya, silakan. Mubtada artinya apa, Ustaz? Mubtada itu artinya apa, Ummahat? Ada yang sudah tahu? Kayaknya sudah pernah dibahas nih. Iya. Ya. Yang diberitakan ya Ustaz. Yang apa? Jadi yang diberitakan ya. Kalimat perintah. Kalau khobar kan kalimat. Kalimat pemberitahuan. Perintah, kalimat pemberitahuan. Ya, atau kita sebutnya mubtada wa khabar ya. Atau bahasa yang lebih sederhana lagi, mubtada itu yang menerangkan, khabar itu yang diterangkan. Yang diterangkan, yang diberitahukan. Mubtada yang memberitahukan, khabar itu yang diberitahukan. Iya. Contoh, at-talibu maridun. Pelajar itu kan menerangkan ya tentang si pelajar. Ya, ada apa nih si pelajar ini? Oh, si pelajar ini maridun, sakit. Ya, seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Pahim insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan Ummahat, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sembari jalan ya. Hulwun, apa arti hulwun, Ummahat? Manis. Manis, sahih. Sama-sama ya. Tawilun. Ustaz, tanya dulu, Ustaz. Oh ya, boleh. Silakan, mau bertanya. Tanya dulu apa itu maksudnya kalam atau jadi. Apa? Itu artinya kalamatul. Al-kalimat. Al-kalimat. Ya, al-kalimatul jadidah. Ya, al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ya, kata-kata baru. Sepertinya ada feedback ini, ada yang menyalakan tanpa menggunakan headset ya. Mungkin bisa dibisukan dulu. Ya, baik, terima kasih telah memaklumi ya kondisi kita. Baik, nanti kalau bertanya mungkin bisa dinyalakan. Baik, jadi al-kalimatul jadidah, kata-kata baru ya. Ya, kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata, bukannya kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ummahat? Kalau iftar, Iftar. Ya, yang nomor 3 tadi, perintah nomor 3 atas. Iftar, pilihlah. Oh, pilih. Tadi sudah dijelaskan juga. Ikhtar kalimatan minal qaimah, artinya pilihlah kata
dari kolom ba, ya, yang cocok kata yang ada di kolom A. Maksudnya begitu. Nah, bisa dipahami Ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Baik. Nggak apa-apa ya, Ummahat nanti langsung bertanya. Kita nggak perlu nunggu sesi tanya jawab. Nah, kalau ada yang nggak paham langsung tanyakan ya, agar lebih memudahkan kita. Baik, kita lanjutkan Ummahat bila demikian. Berikutnya maridun. Apa artinya maridun Ummahat? Sakit. 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 Fakirun. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Betul. Itu lebih tepat. Fakir, nggak punya apa-apa. Ya, beda sama orang miskin. Ya, adukan. Apa arti adukan? Toko. Toko. Oh, mumtaz. Qasirun. Pendek. Pendek. Mumtaz. Ghaniyun. Kaya. Kaya. At-tufahu. Apel. Apel. Mumtaz. Masya Allah. Kaya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Silakan. Karena kita di bagian halaman 19 kita akan mempelajari anaknya bahasa Arab nih, mufradat, kosakata. Kosakata yang diawali dengan huruf qamariyah dan kosakata yang diawali dengan huruf syamsiyah. Beserta contoh-contoh kosakata tersebut. Ya, sembari berjalan ya. Nanti tanyakan langsung, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Contoh huruf qamariyah diawali dengan yang namanya hamzah qata. Contohnya al-abu. Apa artinya Ummahat al-abu? Bapak ya? Ayah. Betul. Kenapa lama berpikirnya? Nah, Buka ini suara. oh ya, al-abu itu artinya ayah ya, bapak. Ya. Sahih. Kita kan sering mengucapkan abi ya. Abi, Iya. umi, ya. Kalau abi itu dia ada domir. Domir Ayah. itu kata ganti. Abi itu artinya abun Ayahku. ditambahkan anak. Sahih, ayahku artinya. Kita sering biasa ya mengucapkan abi, umi ya. Padahal bukan bapak kita, cuman kita manggilnya abi, gitu ya. Temu sama ibu-ibu yang jualan makanan, kita bilang umi ya. Warung makan umi gitu ya. Nah, itu sebenarnya domir ya, domir itu kata ganti orang ya. Nah, ana ya, abun ditambahkan ana menjadi abi ya. Itu nanti pembahasannya ada di pelajaran ke-10 insya Allah. Kalau Umi? Umi itu ibuku. Gitu. Kalau ininya Apa? kalau lihat ibuku berarti Umun. Al-ummu. Kalau pakai alif lam al-ummu, kalau nggak pakai alif lam ummun. Sahih. Ya. Ada yang lebih halus lagi selain abi, namanya abati. Abati. Sebagaimana kisah Ismail ya dengan Ibrahim ya. Ya. Ismail dengan Ibrahim. Ya abati. Ya. Itu di dalam surat kalau tidak salah dalam surat Yusuf ya. Nah. Lalu berikutnya huruf ba ya. Maka contohnya al-babu. Dibaca tuh alnya dibaca. Huruf ba itu termasuk huruf qamariyah. Apa artinya Ummahat al-babu? Pintu. Hah? Pintu. Sahih. Ya, al-babu. Ya. Kalau anak pesantren biasanya sering bilang tuh, babi gitu ya. Nah, itu kadang mencelak juga gitu ya. Padahal babi itu adalah pintuku, tapi maknanya bukan ke arah situ. Ya, ngatain orang biasanya itu di pesantren tuh, kebiasaan. Ya, namanya anak pesantren. Ya, kadang juga anak pesantren nulisnya begini, wawa. Ya, apa artinya wawa Umhat?
Oh, Itu wawa. Wa artinya dan. Kalau Oh wawa, iya wanya. Dan. dan. Ya. Nggak, orang Arab nggak ngerti. Jadi orang kita nih, wawa dulu ya. Nah, dan dulu. Gitu ya. Wawa dulu, Masya Allah. Ya. Ya. Ila ke, sa'ah. Sa'ah itu jam, sa'atun jam. Jiddan itu sekali, ya, sangat. Lalu ditulis ila sa'ah jiddan katanya. Jadi artinya apa? Jam sekali, ya. Oh, Orang Arab nggak ngerti, ya. Ila ke sa'ah itu jam-jam yang ada kita tempel itu di dinding. Jadi kejam kan dalam bahasa Indonesia, ya. Ila sa'ah jiddan ente gitu ya. Anda hanya bahasa anak pondok tuh begitu. bahasa Ya. gaulnya ya, Kak. Bahasa Candaan gaulnya, candaannya demikian. Naam. Ya, berikutnya ummahat rakam salasa huruf jim. Contohnya al jannatu. Nah, apa artinya? Surga. Surga. Kenapa surga namanya jannah? Nah, ada apa namanya kata yang sama tapi harokatnya beda. Tulisannya sama, harokatnya beda. Ya, dalam surat An-Nas ya. Ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Ya, dan jin-jin dan manusia, dari godaan jin dan manusia. Ya, maksudnya apa? Ya, jannah itu jin, kan? Ya, ada satu, ini keunikan bahasa Arab ya, Ummah. Satu kosakata itu harokatnya beda-beda, artinya beda-beda juga. Jannah surga, jinnah itu jin, junnah itu perisai. Nah, jadi ternyata asal katanya jannah itu dari sesuatu yang tertutup, sembunyi. Karena jin itu kan sesuatu yang tidak tersingkap ya. Atau kalau bahasa kita makhluk halus ya, nggak kelihatan. Ya, ya, bahwa surga itu dalam hadis wala uzunun sami'at, nggak bisa didengar dengan pendengaran kita. Nggak bisa dilihat dengan pandangan kita, nggak bisa dipikirkan dengan pikiran kita, bayangkan. Karena begitu tertutup, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali di dalam surga. Itu dia kenapa jannah itu artinya surga. Ya, tempat tertinggi yang kita nggak ketahui kenikmatannya itu melebihi kenikmatan dunia. Dan tidak terbatas dan tidak tersingkap oleh apapun ya. Sesuatu apapun bentuknya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahim tunai insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Lalu berikutnya ada al-himar, kak ya. Al-himaru. Apa arti al-himar? Keledai. Keledai. Sahih. Ya, ini juga sedikit cerita ya tentang al-himar, polemik di antara para ahli bahasa ya. Al-himar ini kan suaranya paling jelek ya, Ummahat. Ya, merengking. Ya, ya, apa namanya? Merungking ya. Melengking gitu, Ustaz. Melengking ya, melengking ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita mengkonsumsi himar? Himar. Boleh ya? Bukannya Nah, ternyata ada larangan. Ya, keledai yang dirawat itu nggak boleh malah. Keledai yang di ternak itu malah nggak boleh disembelih. Ya, yang boleh disembelih itu himarul wahsy namanya. Nah, ini sekedar info juga, himarul wahsy ini keledai liar. Ya, keledai liar itu boleh disembelih, boleh dimakan, halal hukumnya. Ya, ini penghususan karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kotorannya itu dianggap najis. Ya, kotorannya dianggap najis. Ya. Nah, ini berkaitan dengan al-himar. Nah, kita lanjutkan dulu rakam hamzah huruf kha. Contohnya al-khubzu. Nah, apa artinya al-khubzu?
Hah? Roti maroti. Roti mumtaz ya. Ini makanan kesehariannya orang Arab ya. Al-khubz. Mungkin ummahat juga kali ya. Kalau kita kan makannya nasi uduk ya pagi biasanya. Kalau di sana al-khubz ya. Al-khubz ya. Artinya roti. Rakam sittah ain. Al-ainu. Apa artinya al-ainu? Mata. 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 Artinya juga beda nih. Ada artinya bukan cuma mata ya. Penyakit juga sama. Tulisannya sama Penyakit. Ustaz. Tulisannya sama. Penyakit karena Ain. pandangan. Penyakit ain namanya. Penyakit ain. Ya. Pernah mendengar penyakit ain, Ummahat? Iya, Pernah pernah dengar. Ustaz. Ya. Bagaimana cara bisa orang terkena penyakit ain? Karena dari pandangan mata Oh. jahat atau kagum Ustadz. Ya. Mungkin lebih tepatnya karena pandangan itu ada di dalam hatinya rasa iri ataupun dengki. Ya. Iya. Kagum itu kan di lisan ya. Wah hebat ya, di lisan. Kita nggak tahu dalam hatinya. Manusia itu tidak terlepas dari yang namanya hasad. Hasad itu pasti ada. Cuman hasadnya orang beriman itu apa? Ditutup Ditutupi. rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Ditekan habis-habisan. Nggak usah mikirin itu, dibuang jauh-jauh. Hasad ada, cuman terbesit aja langsung hilang. Kalau ain ini berbahaya. Ya, bahkan ada Ustadz kondang ya yang berasal dari Bandung, mungkin Umar tahu, cucunya baru datang dari Mesir karena anaknya kuliah di sana sampai di sini punya pondok pesantren, berapa hari kemudian meninggal, sakit lalu meninggal. Karena santri-santrinya melihat, wah Masya Allah gantengnya dan lain sebagainya. Ya, maka terjadilah yang namanya penyakit ain. Ya di Saudi juga banyak ya penyakit ain ini, ya cerita-cerita tentang penyakit ain dengan riwayat yang sikoh ya, yang kuat ya. Ini berbahaya, tingkat mematikannya itu lebih berbahaya ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang dipuji itu tidak disandarkan kepada Allah ya. Yang dipuji malah merasa jumawa ya, merasa sombong. Jadi penyakit ain itu bisa terjadi harus dari dua arah. Yang memuji iri dengki, yang dipuji bangga. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustadz, Berikutnya ya. bertanya Ustadz, kalau untuk menghindari, maaf nih di luar pelajaran, untuk menyangkut tentang penyakit ain tadi, untuk menghindarinya gimana Ustadz? Pertama, ya untuk menghindarinya tadi, orang yang iri, dengki, memuji kita, maka yang dipuji harus mengucapkan alhamdulillah. Menyandarkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa baca zikir pagi petang, azkarus sabah wal masa. Karena Nabi saja pernah disantet sama orang Yahudi. Apalagi kita, dari helaian rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekelas Nabi pernah diguna-guna, apalagi kita yang mungkin kadang kala kita zikir, kadang kita lupa diri kan begitu ya. Dari itu hindari yang namanya menyombongkan diri, bangga ya. Ya, ketika dipuji orang itu tidak boleh bangga. Ya, tidak boleh bangga. Sebagaimana Hasan bin Ali itu pernah ketika menjadi khalifah sementara, ya, ada beberapa rakyatnya yang memuji. Itu langsung ditempeleng gitu ya, dipukul. Ya, karena pujian itu dapat merusak dirinya, ya akalnya ataupun jiwanya. Ketika ada masukan, ada kritikan, maka Hasan bin Ali memberikan sejumlah dirham, ya menunjukkan bahwa jangan suka dipuji orang, ya ini diantara penyebab dari penyakit ain, ya pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya huruf goin, ya huruf go atau goin, yaitu al-goda'u. Apa artinya ummahat al-goda'u? Belum tahu Ustaz. Al-goda'u. Al-goda'u itu artinya adalah makan siang, waktu makan siang. Jadi waktu atau makan siang ya Ustaz? Waktunya. Waktunya ya, oke. Iya. Iya.
Kalau pagi namanya al-fatur. Ya. Ya. Al-fatur waktu pagi. Al-ghoda waktu siang. Makan siang ya. Makan Waktunya. siang. Al-asya waktu makan malam. Siang. Ya, al-asya ya. Apa? Ya. Kelihatan. Al-fatur. Kalau makannya, bukan waktunya, makannya itu ditambahkan tanawalul. Tanawalul fatur, tanawalul goda ya. Itu kita nggak tulis karena kita fokus ke sini dulu waktunya. Al-asya'u. Al-fatur sarapan ya. Biasanya orang Arab sarapannya apa Umahat kira-kira? Roti tadi. Khubes ya, namanya khubes atau kalau di Mesir namanya roti aish ya, roti aish. Bentuknya ada yang lonjong, ada yang apa namanya lingkaran ya, kayak roti kebab gitu ya. Nah itu murah, harganya 1 real. Kalau yang pernah umroh gitu ya, cari sarapan itu beli itu ya khubes ditambahkan dengan asal atau zaitun ya. Minyak zaitun ya, itu gurih sebenarnya kalau dicampur sama roti ya, lalu asal campur madu ya. Atau orang Arab biasanya memakan roti khubz dengan mugalgal namanya. Mugalgal itu artinya adalah usus jeroan kambing yang digoreng ya. Usus jeroan kambing ya, pokoknya jeroan-jeroan itu yang digoreng ya. Pakai roti deh gitu ya. Kok enggak kolesterol dan lain sebagainya ya, karena makannya itu dicampur dengan apa namanya bawangnya orang Arab kan besar ya, itu bawang apa itu yang warnanya ungu ya, itu dimakan ya. Pakistan. Dimakan ya, bawang Pakistan itu dimakan seperti apel gitu ya, dimakan ya. Itu biasanya orang Arab. Siang al-ghoda itu mereka makan apa Umar? Ruz ya, ruzun. Nah, kita tulis tambahin nih ya, ruzun. Ruzun itu artinya nasi ya, beras atau nasi. Nasinya namanya basmati ya. Biryani. Biryani itu jenis kalau udah jadi. Kalau berasnya namanya beras basmati. Kalau nasi kalau sudah jadi ada biryani, ada mandi ya. Udah dibumbuin maksudnya Ustadz ya. Ya, sudah dibumbui ya. Seperti itu. Itu ditambah laban. Biasanya kalau orang Arab tambah laban, yogurt. Oh iya ya, yang putih itu Dicocol Ustadz. gitu ya. Iya, yang putih. Putih tanpa Ya, rasa. tanpa rasa ya, lalu campur sambelnya mereka nggak ada rasanya, nggak Udah pedes ada rasa ya. semua. Nggak ada rasa semua ya. Rotinya juga Seperti tawar. itu. Ya. Jadi kalau yang umroh coba jadi orang Arab gitu ya, jangan makan di hotel makanan Indonesia. Coba sekali-sekali gitu ya. Tapi paling enak Indonesia Ustadz makanannya. Kenapa? Iya maksudnya dibanding Arab masih enak Indonesia. Iya, karena lidah kita kan. Iya lidah Iya, kita. lidah kita beda. Tapi nggak ada yang salahnya dari 9 hari atau 10 hari umroh kan sehari aja. Coba makan di luar ganti-gantian pagi, siang, sore rasanya gimana gitu ya. Iya. Ada teman kita juga di Universitas Madinah sampai mereka jualan ini ya, apa bala-bala ya. Iya. Jualan bala-bala karena rasanya hambar semua kalau di sana. Paling kari gitu ya. Itu rasanya hambar. Kalau makan bala-bala nasi kuning mereka bikin sendiri jualan di sana itu laku ya. 1 real bala-bala 4.000, lumayan satu bala-bala 4.000 gitu. Baik. Berikutnya al-asya. Al-asya itu makan malam. Makan malam itu bukan sampai waktu isya ya. Dari waktu isya bukan ya. Dimulai dari ba'da maghrib biasanya. Ya. Dan waktunya mepet karena memang al-asya itu orang Arab makannya tidak banyak.
Ya, tidak banyak seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya roti juga campur daging-dagingan. Ya, nah ini orang Arab ya. Saya pernah waktu di umrohi, alhamdulillah ketemu sama orang Turki ya. Orang Turki yang lebih parah sebenarnya. Pakistan sama orang Turki karena makannya itu nasi juga, roti juga. Gitu ya. Ya, daging juga ya, jadi terlalu banyak. Kalau orang Arab enggak, roti ya. Kalau nasi gitu ya. Tidak dengan roti ya. Makanya kalau dilihat ada salah satu rumah makan restoran namanya Al Baik, mungkin pernah mendengar ya. Dia tidak menjual nasi, roti sama daging saja ya, kayak fried chicken gitu ya. Seperti itu. Paham tunan insyaallah? Baik, berikutnya huruf fa ya. Alfamu, apa artinya alfamu? Mulut. Mulut, sahih. Alfamu itu artinya mulut ya. Ya. Bukan Alfamart, bukan ya. Alfamu ya. Artinya mulut. Ya, huruf qaf kita percepat nih. Al-qamaru, apa arti al-qamaru? Bulan. Bulan, mumtaz. Kaf, al-qalbu. Anjing. Iya, pelan-pelan suaranya Umahat. Iya, baik. Berikutnya huruf mim. Al-ma'u apa? Air. Air, sahih. Waw, al-waladu. Anak laki-laki. Laki-laki. Ha, al-hawa'u. Keinginan nafsu ya. Al-hawa'u bukan hawa nafsu. Hawa nafsu Udara. udara. Ya, kalau hawa nafsu namanya syahwat. Oh iya. Syahwatu. Syahwat buat makan. Syahwat bukan kepada lawan jenis saja ya. Syahwat makan. Hawa nafsu. Ya, syahwat untuk berperang, untuk saling memusuhi, itu syahwat juga gitu ya. Al-yadu, apa arti al-yadu? Tangan. Tangan, mumtaz, masya Allah. Baik, ini pekan keberapa Umat? Pekan kelima, 4 ya? Iya. Berarti tidak ada tugas ya Umat, karena mungkin waktunya ini singkat. Ada yang ditanyakan Umat? Nanti huruf syamsiah bisa dibaca-baca dulu ya, nanti kita bahas sama di halaman 20. Silakan. Saya mau nanya Ustadz. Ya. Ustadz sekarang kan marak ada sate kuda ya. Itu halal apa enggak? Iya, ini menarik juga nih. Sate kuda. Himar tadi cuman satu ya, salah satu dari himar ya. Keledai apa namanya? Liar yang boleh dimakan ya. Bagaimana memakan ya sate kuda ya. Kalau di daerah-daerah kan banyak ya. Sate kuda, ada sate kelinci juga gitu ya. Nah, kalau kuda ternyata ya kuda ini tidak dihukumi haram. Ya. Tidak dihukumi haram. Karena Nabi SAW dari jalan Jabir bin Abdullah mengatakan ya Rasulullah melarang makan keledai jinak. Dan beliau membolehkan daging kuda. Daging kuda ini boleh dimakan. Kelinci kuda itu boleh dimakan. Bahkan ada madhab ya yang membolehkan makan daging buaya Umat. Iya, jadi kita nggak, kalau ada perbedaan pendapat tidak boleh dihukumi mutlak haram ya, dan tidak boleh dihukumi mutlak tidak boleh dimakan, boleh dimakan gitu ya. Tidak demikian ya, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Cacing, kalau cacing itu halal apa enggak? Karena kan sekarang ada cacing. Maksudnya apa? Makan langsung gitu? Iya. Obat Ustaz. Bikin obat gitu. Kering. Obat tipes. Kebetulan saya tipes nih. Ya. Iya. Saya tipes dan kemarin saya makan Fermin. Iya, itu kan jadi Minum cacing. Fermin. Iya, ya. Jadi kalau ditanya ya
cacing itu adalah serangga bumi hitungannya di dalam bahasa Arab, binatang kecil. Ya. Ya, binatang kecil. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengharamkan. Ya, yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Ya, itu mengharamkan hukumnya, ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan, namanya mazhab Maliki. Ya. Pendapat Maliki itu membolehkan memakan, ya. Kesimpulannya apa? Kalau tujuannya untuk berobat, tidak ada obat lain atau obat yang lain mahal, maka boleh kita mengkonsumsi dengan catatan itu berobat gitu ya, metode pengobatan. Ya, karena ini masih diperdebatkan baik itu mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki seperti itu. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing Ummahat, wah ini gimana ya, ini boleh ini boleh atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita menurut keyakinan kita ambil dari pendapat para ulama. Ya, berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan saya mengambil pendapat kedua ya, membolehkan. Karena itu yang harganya masih terjangkau ya, daripada ke rumah sakit, biaya lagi ya, meskipun ada BPJS dan lain sebagainya ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham tuh insyaallah? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, Ummahat, insyaallah kita akan akhiri ya. Mohon maaf. Ya. Kalau penggunaan afwan, terus jazakallah, terus itu syukran, itu tuh semua tuh bisa digunakan untuk siapa saja. Tapi kan ada seperti jazakallah, jazakallah gitu ya. Yang gitu-gitu terus afwan, terus syukran gitu, itu tuh emang umum ya Ustaz, itu bahasa Arab umum. Bahasa Arab sehari-hari umum ya. Insya Allah pekan depan mohon diingatkan, saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi ya dalam mengucapkan jazakillah, itu seharusnya buat perempuan tuh, jazakallah untuk laki-laki ya. Lalu tidak boleh kalau ada tambahan kasiron, itu sebenarnya nggak ada dalam bahasa Arab. Jazakallah, jazakillah, khairon, kasiron nggak ada. Yang ada adalah jazakallah khairon, jaza. Jaza itu balasan. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik gitu ya. Jazakallah khairan, yang lebih baik. Kalau urusan lebih baik itu urusan Allah, jangan ngomong banyak. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak buat kamu. Itu kan hak prerogatif Allah. Tidak boleh kita ini, yang namanya Allah berikan balasan pasti yang paling banyak dong. Nggak perlu ditambahkan kasiron. Nah, begitu. Ya, ahsanul jaza, ya banyak itu. Nantilah kita bahas panjang insyaallah ya. Baik ya. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, dan kebetulan saya dapat info dari Ibu Evi bahwasanya Ibu ketua kelas tidak bisa melanjutkan ya menjadi ketua kelas ya, karena satu dan lain hal. Mungkin saya akan pilihkan ya ketua kelasnya dari Ummahat di kelas A, menggantikan Ibu Rosmaniar ya, Rosmaniar kalau tidak salah ya. Kepada Ibu Nurmala, Ummu Aisyah, apakah bersedia menjadi ketua kelas? Gimana? Iya. Jadi bersedia insya Allah ya. Ini pahalanya lebih banyak nih. Pahalanya lebih banyak Ibu Nurmala ya. Bisa ya insya Allah? Ya, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya. Dan nanti untuk tugas-tugasnya nanti bisa didiskusikan Japri ke Ibu Evi ya, apa saja ya tugas sebagai ketua kelas seperti itu ya. Baik, syukron kepada Ibu Nurmala, dan kita ucapkan alhamdulillah atas izin Allah kita sepakati Ibu Nurmala akan menjadi ketua kelas di kelas A ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Ibu Nurmala, dan semoga Allah berikan kemudahan juga untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi